seorang teman yang setia, wala syafi'in yuta'u, dan tidak ada seorang penolong yang diterima penolongnya. Wa qala ta'ala, dalam berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma lizzalimin min nasir. Ulang, wa ma lizzalimin. Hah? Dia lanjutannya itu kan di atas itu. Wa ma lizzalimin wali wala nasir. Lanjut. Wa amal ahadits. Wa amal haditsu, Amal ahaditsu. Wa amal ahaditsu, adapun hadisnya antara yang lain. Aminha, daripadanya hadisu Abi Dzar, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-muqaddimu fi akhir babil mujahadah, dan telah lewat yaitu pada akhir bab al-mujahadah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaquz zulma, takutlah kalian kepada kezaliman, wa inna zulma zulmat, karena kezaliman itu merupakan kegelapan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fattaqus syubha, dan takutlah kamu kepada kefikiran. Fa inna syubha ahlaka man kana qablakum, maka sesungguhnya kefikiran itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amalahum ala ansabaku, mereka dibawa untuk mengadakan pertumpahan dima'ahum, darah, fastahallu maharimahum, menghalalkan yang haram. Dima'ahum, darah mereka. Dima'ahum, darah mereka, fastahallu maharimahum, menghalalkan yang haram. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tu'addanna al-huquq, sungguh akan dikembalikan, la tu'addunna al-huquq, sungguh akan dikembalikan seluruh haknya, ila aliha, kepada yang berhak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqala lis-satil jalha, sehingga diberi hak bagi kambing yang tidak bertanduk, minasyatil korna, untuk membalas kambing yang bertanduk. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada, ketika kami akan berbincang dari hadis wada, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, berada di antara kami, wala nadri ma hajjatul wada, kami belum tahu sebenarnya apakah haji wada itu. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau memuji Allah dan Rasulnya, wasna alaih, memuji atasnya. Tsumma dzakarul masih ad-dajjal, kemudian menyebut Masih Dajjal, an-naba fi dzikrihi, sambil memperpanjang ceritanya. Maqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallah, tidak ada Allah mengutus min nabiyyin, seorang nabi, illa antarahu ummatuhu, kecuali memperingatkan umatnya. Antarahu Nuhun, memperingatkan umat Nabi Nuh, wan nabiyyuna min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Wa innahu yakhruju fikum, dan sungguh jika Dajjal itu keluar fikum, di tengah-tengah kalian, kama khafiya, maka sesungguhnya kalian menyembunyikan alaikum, ada sekalian, min sya'ni, dari sifat-sifatnya, falaysa yakhfa alaikum, maka tidaklah yang sembunyi atas kalian. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, laisa bi'awaro, tidaklah buta sebelah,
wa innahu ra'ayna al-jumna, dan sungguh dia Dajjal itu al-jumna buta mata sebelah kanan, karena ainahu inabatun, seakan-akan matanya seperti buah anggur, sofiyatun yang menonjol. Ala ketahuilah, inna Allah harrama alaikum, sungguh Allah telah mengharamkan alaikum atas kalian dima'akum, antara kalian wa amwalakum, antara kalian hurmatu yaumikum hadza, hari kalian ini seperti hari kalian ini, di baladikum hadza, di negeri kalian, di syahrikum hadza, dan pada bulan kalian ini. Ala ketahuilah, al-balagtu bukanlah telah menyampaikan. Qalu, mereka menjawab, na'am, ya. Qala, beliau berdoa, Allahumma sarasan, ya Allah, saksikanlah. Yang mengucapkannya 3 kali, wailakum, berhati-hatilah kalian, Allah yukum, kata unsuru la tarji'u ba'di, ingatlah oleh kalian, la tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali sepeninggalku, kafaran pada kekafiran, kufaran pada kekafiran, dan tibu ba'dukum akan membunuh oleh sebagian kalian dari kaum ba'din sebagian yang lain. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, wa rawah Muslim ba'duhu, dan riwayat Imam Muslim sebagiannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama ida sibrin, barang siapa yang mengambil hak orang lain, minal ardi, walaupun hanya setengah tanah, tubiqahu min sab'in ardina, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Allah. Mana penjelasan? Jelaskan dulu maksud hadisnya. Minimal 1 gitu, yang terakhir itu yang keempat. Maksud dari hadis yang ketiga, wan bin Umar, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Abi Musa, dan hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Qala, beliau Abi Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yumli lil-zalimi, sungguhnya Allah memberi kebebasan kepada orang yang berlaku aniaya. Fa idza aqadahu, maka apabila telah datang siksanya, lam yuflithu, maka ia tidak dapat menghindarinya. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah azab Tuhanmu, idza akhadzal qura, apabila dia mengazab penduduk negeri, wa hiya zalimatun, yang berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid, sungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, dan hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur Yaman. Faqala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman, sungguhnya kamu akan menghadapi kaum min ahlil kitabi, dari ahli kitab, fad'uhum ila syahadati, maka ajaklah mereka untuk bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Wa inhum aqamu lidzalika,
Apabila mereka mematuhi yang demikian itu, fa'limhum, maka beritahulah mereka annallaha qad iftarada 'alaihim, bahwa Allah mewajibkan untuk mereka khamsa salawatin, melaksanakan sholat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap sehari semalam. Fa inhum aqamu lidzalika, apabila mereka mematuhi yang demikian itu, fa'limhum, maka beritahulah mereka annallaha qad iftarada 'alaihim, bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sedekah, bersedekah, tukhadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Bainhum aqamu lidzalika, maka apabila mereka mematuhinya, fa iyyaka wa qaraima, maka lindungilah kehormatan mereka, amwalihim, dan harta benda mereka, wattaqi da'watal mazlumi, dan takutlah kamu pada doa-doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang teraniaya itu, laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada penghalang doanya itu pada Allah. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi, dan hadis dari Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, maka Allah meridainya, qala, beliau berkata, istamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rajulan minal Asdi, seorang laki-laki dari suku Asdi, yuqalu lahu, dan dikatakan namanya itu Ibnu Al-Lutbiyah, yaitu Ibnu Al-Lutbiyah, ala sadaqati, dia disuruh untuk mengumpulkan sedekah. Falamma qadima, maka manakala ia datang di hadapan beliau, qala, dia berkata, hadza lakum, ini untukmu, wa hadza uhdiya ilayya, dan ini hadiah untukku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari, di atas mimbar, fahamidallaha wa tsana alaih, dan membuka khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni astamilu rajula, aku telah mengutus seorang laki-laki minkum, di antara kalian, alal amali, untuk mengumpulkan amal, mimma wallani Allahu, tugas ini aku diberikan oleh Allah. Fayati, maka dia datang, fayaqulu, dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian, wa hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini hadiah untukku. Apala jalasa, mengapa ia tidak duduk di baiti abihi, di rumah bapaknya, au ummi, atau di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sehingga hadiah itu diberikan kepadanya, hingga nasadiqan, jikalau ia jujur. Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum, janganlah salah satu di antara kalian mengambil syai'an, sesuatu, bighairi haqqihi, yang bukan haknya, illa laqiyallahu ta'ala, niscaya ia akan berhadapan dengan Allah, yahmiluhu, dengan membawa apa yang dia ambil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Fala a'rifanna, maka aku tidak ingin, ahadan minkum, seorang pun di antara kalian, laqiyallaha, menghadap Allah, yahmil ba'iran lahu ruqaun, dengan memikul unta yang bersuara, au baqaratan laha huwarun, atau sapi yang bersuara, au syatan tab'aru, atau kambing yang bersuara. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, hatta ru'ya bayadu, sehingga kelihatan putih di bawahnya dari kedua ketiaknya. Faqala, maka beliau bersabda, Allahumma, ya Allah, hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikannya? Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man kanat indahu," barang siapa yang pernah mazlamatul li akhihi, menganiaya saudaranya, min irdihi, baik kehormatannya, au min syai'in, atau sesuatu yang lain, fal yatahallalhu minhu, maka hendaklah ia meminta maaf kepadanya, al yauma qabla, sebelum datangnya hari, alla yakuna dinarun, di mana tidak bergunanya dinar, wala dirhamun, dan tidak bergunanya dirham. Jika lahu, jikalau dia tidak melakukannya, amalun sholihun, amal solehnya, ukhidat minhu, akan diambil oleh saudaranya, biqadri mazlumatihi, sesuai kadar penganiayaannya. Wa in lam yakun lahu hasanatun, jikalau ia tidak mempunyai amal kebaikan, ukhidat min sayyiati, dia akan mengambil keburukan saudaranya, ukhidat min sayyiati, dia mengambil keburukan saudaranya, bahumila alaihi, dan dibebani kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Jelaskan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid-dharain amin. Wa an Abdullah bin Amri bin Al-As radhiyallahu anhu. Semoga Allah dari Abdullah. Lanjut. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, al-muslimu man salima al-muslimun, orang Islam adalah orang yang menjaga kaum muslimin lainnya, man lisanihi wa Min lisani. wa yadihi, selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara, adalah orang yang meninggalkan apa saja, manahallahu anhu, apa saja yang dilarang oleh Allah. Merapakan nilainya di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa anhu, dan darinya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia bersabda, berkata, kana ala tabain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menjaga barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun, yaitu seorang laki-laki, yuqalu, yang sering dipanggil Kirkiratun, yaitu Kirkirah. Famata, ketika ia wafat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, maka tempatnya di dalam neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaih, maka para sahabat kemudian menyelidiki penyebab ia masuk neraka. Fawajadu, kemudian mereka menemukan sebabnya. Aba'atan fadhallaha, bahwa ia pernah menyembunyikan jaket hasil rampasan perang. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Nabi Bakrah Nufaid bin Al-Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, inna zamana, sungguhnya masa, qadistara, itu berputar, kahayati, sebagaimana yauma khalaqallahu khalaqas samawati wal ardh, sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatuna asyara syahran, setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan mulia. Salatun mutawalliyatun,
yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu, serta bulan Rajab. Mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ayyu syahrin hadza, kemudian Nabi bertanya, bulan apakah ini? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fasakata, lalu beliau diam, hatta zananna, sehingga kami mengira annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, akan diganti dengan nama yang lain. Qala, beliau bersabda, Alisa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna, kami menjawab, bala, benar. Qala, beliau bertanya lagi, ayyu baladin hadza, negeri apakah ini? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fasakata, lalu beliau diam, hatta zananna, sehingga kami mengira annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, akan diganti dengan nama yang lain. Qala, beliau bersabda, Alisal baladul haram, bukankah ini tanah haram? Qulna, kami menjawab, bala, benar. Qala, beliau bertanya lagi, fa ayyu yawmin hadza, hari apakah ini? Qulna, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fasakata, beliau diam, hatta zananna, sehingga kami mengira annahu sayusammi bi ghairi ismihi, akan diganti dengan nama yang lain. Qala, beliau bersabda, Alisa yawman nahri, bukankah ini hari Nahar? Qulna, kami menjawab, bala, benar. Qala, lantas beliau bersabda, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, adalah sebagai mulia, hurmati, sebagaimana kehormatannya, yaumikum hadza, hari ini, fi baladikum hadza, dan negeri ini, fi syahrikum hadza, dan bulan ini. Wasatal qauna, kalian wasatakulna wasatal qauna wasatal qauna, kalian semua bertemu Rabbukum, dengan Tuhan kalian, fayasalukum, Dia akan mempertanyakan al-a'malukum, tentang amal perbuatan kalian. Ala, ingatlah, fala, janganlah tarji'u ba'dil kuffar, sampai kalian berbalik menjadi orang kafir sepeninggalanku. Yadribu, di mana salah seorang ba'dukum riqaba ba'din, salah seorang di antara kalian membunuh yang lain. Alla yuballighi syahidul ghaibah, ingatlah, hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yuballighuhu, bisa jadi orang yang diberitahu itu ayyakuna auha, lebih paham lahu min ba'di man ba'da yasmi'ahu, daripada orang yang langsung dengarnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ilahal malaktu, alahal malaktu, bukannya aku telah menyampaikannya. Qulna, kami menjawab, na'am, iya. Qala, beliau bersabda, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man iqtata'a, barang siapa yang merampas makam muslimin yaminihi, yang merampas hak seorang muslim dan dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan neraka baginya, wa harrama alaihil jannata, dan diharamkan surga atasnya. Faqala rajulun, setelah seorang sahabat bertanya, wa in kana syai'an, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang dirampas itu sesuatu yang sangat sedikit wahai Rasulullah. Faqala, beliau menjawab, wa in kana qaliban min arakin, walaupun hanya setangkai kayu siwak. Rawahul Muslim, hadisnya dari Muslim. Yang dimaksud pada hadis keempat ini bahwa kita dilarang untuk mengambil hak-hak seorang muslim dengan sumpahnya, walaupun hanya sedikit yang kita ambil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti biasa ya, masih kelas 3 yang kelas 4 lagi 2 minggu dan kelas 4 kan kurang masih di penjelasan. Mudah-mudahan ketika sudah kelas 4 nanti semakin terbiasa, bukan masalah pintar atau enggak, tapi kebiasaan. Kalau biasakan diri, insya Allah bisa. Rangkuman dari awal sampai akhir tadi katanya masih ada waktu, jadi saya rangkum sedikit ya. Karena tadi pas tentang tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh menzolimi orang. Dan agar saling menzolimi itu apalagi saling. Artinya kalau saling itu kan saling menzolimi, sahut-sahutan. Kita sendiri menzolimi orang tidak boleh, apalagi membalas. Nah, jangan membalas dengan alasan yang tidak benar, karena tidak akan selesai. Di banyak tempat tentang saling menzolimi itulah yang menyebabkan pertumpahan darah terus tidak habis-habisnya. Termasuk dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Itu yang membuat kadang-kadang terjadi perang saudara antara Sunni Syiah itu karena saling balas-balas tanpa kita tahu, dan kita sendiri tidak tahu siapa yang benar, karena mereka berdua saudara kita. Yang menjadi pelajaran kita adalah bahwa kita tidak boleh saling menzolimi, karena kalau sudah saling menzolimi tidak akan ada putus-putusnya terus. Karena apa? Karena akan bermunculan rasa dendam terus. Ya, sebenarnya kebiasaan yang seperti tadi, walaupun kita biasanya yang di belakang itu paling senang ketika ada bermunculan teman kita yang salah, terus kita ketawa bersama. Padahal ketika kamu di depan belum tentu akan setegar temanmu. Nah, ini harusnya sekarang itu sudah dimasukkan ke dalam tahap bullying namanya itu. Ini tidak boleh ya. Seharusnya kamu saling menguatkan, jangan saling mengolok-olok seperti itu. Karena itu sudah masuk dia ke dalam al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajar man nahu anhu. Nah, yang paling ini yang paling al-muslim man salim al-muslimun min lisani. Orang muslim itu ya orang yang bisa selamat teman muslimnya dari lidahnya. Nah, dari lidahnya. Jangan membuat teman kita grogi, itu kita zolim. Nah, itu salah satu. Nah, tapi gambaran yang paling bahaya dari hadis-hadis yang dibaca oleh teman kalian tentang kezaliman tadi itu adalah
Coba kita refleksi dan kita bayangkan. Bayangkan dari awal tadi, dari akhir tadi tentang sumpah. Jangan bersumpah mempersumpahkan hal yang tidak benar terjadi atau kita memanipulasi. Nah, jika seperti itu dengan alasan kita apa? Berniat zalim misalnya. Atau niat tidak niat, kalau memang tidak benar yang disumpahkan tetap menjadi zalim. Karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ini mau dipertegas oleh salah seorang sahabat. Bagaimana jika yang diambil dari sumpah itu, misalnya kan dia ngambil punya teman yang sekedar air misalnya, anggap air cuma 500 rupiah harganya, bahkan kalau harus sering kita buang receh yang 500 itu kan, kalau ada kita punya satu misalnya, tapi sekalipun itu misalnya sudah berbentuk air, kamu ambil, kebetulan pun kita nyari, mana air saya tadi itu, nggak tahu saya. Mungkin kamu yang ngambil, gitu. Air cuma 500 rupiah itu. Ketok kamu berpoket. Nah, itu tetap Allah akan naudzubillah dari Allah. Makanya sekarang yang pernah melakukan itu ya dari sekarang minta maaf pada teman dinempuh dan diibarat. Ketimbang nanti kamu dia seperti ini, apa? Aujaballahu lahun nar, akan diwajibkan masuk ke dalam api neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan diharamkan neraka. Ini kan ditanyakan oleh sahabat Maikana syai'an yasira. Bagaimana jika itu sedikit sekali atau kecil, hal kecil? Tetap itu yang Rasulullah wa ikana qawiban min arokin, pada Rasulullah bilang gitu, sekalipun itu hanya apa? Ini dari itu sugi. Satu sugi itu berapa? Jangan siwak yang dipakai bersiwak itu. Satu saja. Sekalipun seperti itu. Karena ini dibuang-buang kan? Nah itu bayangannya. Nah di dalam peristiwa juga tadi bahwa apa bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang di dunia ketika tidak dimaafkan. Makanya syukur alhamdulillah kita tradisi di Ahlus Sunnah ada tradisi takziah, ada kalimat takziah tasamuh di kubur, itu luar biasa. Bahkan sekarang orang-orang hidup ikuti itu ada takziah tasamuh. Orang hidup ketika dia itu ngapain, ada itu sambutan, nanti dimohonkan maaf, itu udah ada. Syukur ada yang seperti itu dalam Ahlus Sunnah kita yang kita ikuti. Ada takziah tasamuh. Salah satu isi takziah tasamuh adalah kita dimintakan maaf oleh pentakziah, oleh tuan guru, oleh kiai yang bertugas, oleh ustadz yang diberikan tugas menyampaikan kalimat atau kata-kata tasamuh dan takziah. Adanya itu kan kita dimintakan maaf. Jangan kamu anggap enteng itu kalimat yang bilang itu penting sekali. Karena berulang kali jelaskan. Bahkan kalau dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sangat gampang oleh Allah mengampuninya ketika kita benar-benar mohon ampun. Kecuali itu besar syirik. Syirik pun akan diampuni kalau ditinggalkan. Yang tidak diampuni kalau terus-menerus dilakukan maksudnya. Tapi kalau dia bertobat, berhenti syirik, pasti akan bahkan kan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja sebelum dia sempat melaksanakan ibadah lain, padahal sebelumnya dia kafir, maka dosa-dosanya sudah diampuni selama dia kafir. Padahal dia belum. Kenapa? Karena setelah itu kan tidak ada kaitannya dengan manusia dosanya. Nah, bagaimana sekarang kita kisah ulama, kisah lihat. Ada seorang yang sudah membunuh ratusan orang, kerjaannya mabuk, nguyeng perempuan malam setiap hari dan malam berjudi. Ketika dia ingin tobat dan sudah mendatangi banyak orang, dia bertanya, ketika dia mau tobat, dia bertanya kepada tokoh agama,
Ampunilah dia di masa itu dia tanya, bisa nggak diampuni dosa saya? Bagaimana dosa dia ceritakan ini? Oh, tidak bisa diampuni, langsung dibunuh orang itu. Orang itu yang dibunuh yang menjawab dia, oh dosa tidak akan diampuni. Saking besar dalam bayangan apa? Dalam bayangan ulama yang ditanya itu, saking besar apa? Dosanya berapa? Ambil deh. Cek. Dihapus. Nah, sampai berapa kali terakhir dia bertanya kepada salah seorang ulama, dan dia dikatakan bagaimanapun besar dosamu, kalau kamu benar-benar bertaubat, tetap ya nanti dia melaksanakan syarat taubat. Pertama dia meninggalkan, dia menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terus istighfar, pasti akan diampuni. Dan di tengah perjalanan saking senangnya dia, ternyata sebelum dia sampai tempat ibadah di perjalanan pulang, dia belum sempat beribadah. Ibadahnya saat apa? Dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di tengah perjalanan dia meninggal, dan itu dia apa? Wajib masuk surga. Nah pertanyaannya, ya Ustaz, bagaimana dengan dosanya yang membunuh orang tadi? Nah kata dia belum Islam, gitu kan? Nah, sama seperti itu kan, itu yang lalu itu saya lihat, yang akhir-akhir saja seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah membunuh apa? Anak kecil yang masih kecil, karena dia ketika dia masih kafir, tapi begitu dia Islam, seluruh dosanya akan diampuni. Nah kaitannya dengan ini adalah ini kezaliman orang sesama muslim. Ketika dia Islam, kalau dia sebelum misalnya ada orang Hindu misalnya Jerobago misalnya, dia pernah membunuh orang, tiba-tiba dia masuk Islam, diampuni semua dosa-dosanya bagaimanapun besar. Nah ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti adalah, coba bayangkan sekarang, bagaimana malunya orang-orang yang ketika di dunia dia pernah mencuri, pernah menzalimi secara diam-diam temannya. Tadi itu kita kembali dia mengambil hanya segelas air saja, tapi dia tidak mengaku kepada saudaranya, dia tidak mengaku kemudian beli, tapi dia bilang beli, tapi dia mengaku tidak pernah habis. Itu nampak mau bilang apa? Nanti di akhirat, itu bayangkan, kita hayalkan, belum nanti cerita seperti itu, alhamdulillah. Dilindungi dari itu seperti itu. Yang pernah, mohon maaf, ngaku iyo, kubilang doa itu, apa? Nanti di akhirat kan akan didatangkan barang itu dan dibuktikan. Jangankan besok ya kuasa Allah Subhanahu wa taala, sekarang saja kan ada CCTV, orang tidak ngaku maling dilihat, kelihatan ya. Ini masih apa? CCTV itu masih karya seekor manusia. Apalagi di akhirat langsung nanti yang karya Allah Subhanahu wa taala yang langsung. Bahkan sebelum diperlihatkan CCTV, tangan kita sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu berbicara dengan kita. Berbicara kaki bahkan ini. Dia sendiri berbicara. Dia buah ini, opok nih, mereka bilang malaikat ini. Tapi tangan itu sendiri yang ngomong. Makanya kenapa Allah tidak dari sekarang perlihatkan kita, coba apa kita diskusi. Apa rahasianya, kenapa kita tidak diperlihatkan dosa, tidak diperlihatkan neraka, diberikan pahala dari sekarang? Karena kalau diperlihatkan kan bisa menghindar bisa ini. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah tidak memperlihatkan. Jangankan memberikan dosa, misalnya azab kubur aja, ada orang yang bisa azab kubur, pasti dia akan tobat. Kenapa? Sengaja Allah membuat itu gaib sebagai ujian untuk kita. Bahkan kan ada,
Lekak ini biar masa kurang mau jadi tanah dalam tasar. Nah, kadang-kadang pikiran bana. Dalam pikiran bodohnya dia. Jadi mungkin maka dia sekarang cuma bukan surga. Karena bukan di alam kubur dalam itu bayangan kita yang dimaukan adab apa? Alam basah itu, alam lain ini kan yang kamu buka itu kan bumi itu. Misalnya kamu lihat kira-kira dilihat anu lagi digali, bukan itu yang alam basah bukan. Makanya ada nanti orang bertanya, apa itu ketentuan? Jasa, apapun yang diinginkan oleh Allah Ta'ala bisa. Banyak yang bilang jasa, ruhnya jasa boleh karena Allah Maha Kuasa. Ya Ustaz kan ibu akan tetes dikasih kalau Allah mau boleh mudah. Kan dibuktikan ya di zaman Nabi Ibrahim dulu. Dia dia bertanya bagaimana bayangannya cara membuat makhluk hidup yang sudah meninggal jadi hidup lagi. Nah, Nabi kita sendiri sebelum kita refleksi dari yang di kejadian Nabi Ibrahim, coba kamu lihat sekarang di tempat-tempat yang sebelum hujan, misalnya karena misal di lapangan itu di lapangan di sana di bidang, misal berbulan-bulan tidak pernah hujan, ada rumput tak? Tidak ada rumput kan? Begitu hujan satu kali, dua kali, tiba-tiba ada rumput. Siapa nanam rumput itu? Dari mana rumputnya? Kan sangat mudah bagi Allah. Tiba-tiba ada. Atau kamu tahu sekarang kamu buat ini kolam, kamu buat kolam di sini misalnya, kamu diamkan dia kolam itu selama berapa hari lah, tiba-tiba pasti ada lumut dan ada ikan karena walaupun airnya tidak bersumber dari yang hari-hari itu dari mana? Itu. Kalau Allah sudah mau mudah sekali. Nah makanya kan dulu diminta ya Nabi Ibrahim untuk memotong nggak salah itik atau jenisnya lah, unggas, angsa dan jenisnya kayak ayaman itu. Diminta dia membagi jadi 4, dibuang ke ke gunung, dibuang ke rawa, dibuang ke laut, dibuang ke tempat sesuatu berbeda-beda. Kan itu nanti misalnya di laut kan dibuang di laut, berapa yang makan dia? 1 bungkul daging itu ya kan dibuat jadi 4, dibuang ke laut. Nanti berapa ikan yang makan dia? Coba kamu lihat kalau kamu lepas umpan ikan ke laut, berapa yang makan dia? Yang 1 sudah. Karena dia berarti di dalam boleh jadi ribuan ikan, boleh jadi ratusan atau berapa ikan yang karena kalau ikan dicocok sedikit sudah sedikit. Nanti dalam ikan juga kan lama-lama dia jadi tai, keluar lagi. Nah itu artinya itu bayangan terpisah-pisahnya apa? Jasad hewan yang tadi begitu juga yang dibuang. Misalnya 1 serigala yang makan dia. Ketika masuk dalam perut serigala kan nanti berbeda-beda. Ada yang jadi darah, ada yang jadi tenaganya, ada yang jadi tubuhnya kembali itu daging yang dimakan. Artinya dia pisah-pisah. Ada yang menjadi kotoran, jadi tai. Tai itu nanti kembali dalam tanah disedot sama tanah hilang. Artinya kan dia berubah sana kemari. Ketika diminta dan yang lain-lain juga. Pas datang waktunya diberikan penglihatan Nabi Ibrahim, dia begitu persis lagi seperti yang seperti yang digorok dan dipisah-pisah kembali. Saking mudahnya Allah Ta'ala. Ya, sangat mudah. Jangan kan seperti itu. Orang ini kan masyhur hadisnya ini kan sebentar ini sudah masuk bulan Muharram. Di bulan Muharram, wabil khusus di hari Asyura itu kalau 1 kali saja kamu mengucapkan sholawat, ini kaitan dengan puasa Allah, akan ada sekali kita mengucap sholawat akan ada malaikat yang menjaga laut itu, dia langsung bangun. Kan dia banyak bulu-bulunya malaikat itu. Sebegitu banyak air yang menetes dari bulu-buluan itu, malaikat itu sebegitu lagi jadi malaikat dan dia membacakan kita sholawat. Bagaimana cara manusia dibaca? Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah malaikat cepat dia itu kan tidak perlu tidak perlu cuma beribadah malaikat. Nah tadi kita ngaji di ya Allah. Syaitan juga pertumbuhannya cepat sekali.
lebih manusia cepat dia dulu, setan cepat dia banyak jumlahnya, makanya dia agak sulit kalah oleh orang. Mudah-mudahan kita dimenangkan Allah, karena kita sejatinya musuh utama kita adalah syahwat. Yang mengajak kamu untuk merusak puasa sunnah itu apa? Syahwat. Yang mengajak kamu untuk mencuri punya teman itu syahwat. Syahwat semua. Setan yang memanfaatkan syahwat. Tapi yang lebih banyak syahwat. Nah, maka kalau kita sudah bayangkan seperti itu, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita menjauhkan diri dari menzalimi teman. Jangan bayangkan temanmu tetap kecil ini yang kakak kelas, ya, nanti datang kelas satu itu yang dikira. Boleh jadi teman yang ada ini kisahnya, tapi jangan kamu ikuti. Karena pondok khusus, kemarin saya dapat cerita. Dulu pas di pondok sana, jangan tapi diikuti. Dia kecil dulu di pondok, dia sedikit dijamu segala macam. Dan dia ingat sekali pas mungkin di mana kemarin ini yang cerita Rahman anaknya apa Pak RT yang sini, anaknya Mamen adiknya. Itu temannya, dia ketemu sama teman pondok yang dulu suka kadang di pantai. Di sana dia ngecek kan, diberi pondok ya. Kakak kelas tapi dia kecil, jadi kan boleh jadi. Makanya jangan gara-gara kamu kecil, kamu biasakan kayak sekarang. Tapi jangan nanti awas. Awas, jangan gitu ya. Saya tidak membenarkan kelakuan anak pondok lain, tidak perlu membenarkan. Tapi kamu juga bayangkan seperti biar tidak kejadian, ya. Yang mentang-mentang besar nanti mau bijak ya mau kamu tidak boleh seperti itu. Ya, kasih sayang pada yang kecil, sayang. Kalau yang besar hormat. Yang kecil itu mentang-mentang kecil, olok-olok nanti ke kata yang besar tidak boleh. Oh,